Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang baru berapa episode? Berapa episode ya ini ya? Ya episode kesekian lah dari acara Hitam Putih. Kok hitam putih? Pokoknya acaranya tuh namanya belum fix. Cuma yang penting harus berlawanan. Air api. Air api boleh. Aki. Hah? Air aki. Oh air aki mah nggak berlawanan. Berlawanan kawan. Gak bisa menyatu. Air minyak juga bisa. Air minyak nggak lumrah. Maksudnya kayak misal hitam sama putih. Kamu suka gak lumrah-lumrah gitu. Oke lah. Whatever lah tak. Ya, oke. Kita kali ini udah lama nggak ini ya syuting terus, malah banyak berita-berita why super why ultimate why. Ultimate way. Civic. Iya. Civic Wonder. Yang paling why itu yang lucu kemarin tuh adalah bonek Nazi sebenarnya. Oh iya, aku tahu itu. Keren. Kok keren? Apa yang keren? Ya keren, mereka berani memproklamirkan diri sebagai berani tampil dengan lambang Nazi di bendera ya, bukan di dada ya. Ada yang pakai tato di sini. Bonek Nazi. Gak apa-apa kan, gak kelihatan, tetap pakai kaos. Itu super why sih kalau menurutku. Kita akan membahas topik-topik yang nggak terlalu berbahaya lah ya. Ya bisa bidang. Yang pertama nih, anak SMA di suatu daerah di Indonesia ini. Ya udah tahu berita sudah kan. Iya, biar mereka menebak-nebak sendiri aja. Menyimpulkan, biar kita ngasih tahu tapi mereka biar menyimpulkan sendiri. Jadi biar bebannya di mereka. Ya, mereka gak perlu dari kita malahan kita gak memberi Anak SMA di SMK lebih ya tepatnya. gitu disuruh masuk jam 5 pagi Ya. dengan tujuan untuk membiasakan untuk bangun pagi katanya ya. Bukan lebih tepatnya Anda. Untuk apa? Mereka pengen salah satu SMA di daerahnya itu pemerintahnya itu pengen masuk 200 besar nasional. Seperti itu makanya. Dengan cara bangun pagi. Ya. Oke. Menurut teman-teman nih, ini kan kita akan membahas opini masing-masing lah ya. Ya. Masuk SMA jam 5 pagi. Gimana menurut Bung Rasta dulu nih? Kan aku sudah mendengar itu ya beritanya ya. Itu kan karena pengen masuk 200 tadi yang tak jelasin tadi 200. 200 tuh banyak loh. 200 masuk jajaran 200 sekolah favorit nasional ya, secara nasional ya. Terus mereka bangun pagi, terus ada ngomongnya mereka itu antusias, ada yang ngomong antusias. Tapi kan kita nggak tahu datanya antusias itu karena paksaan atau bukan. Yang pertama kan itu. Kedua nih, nah aku sih ya kalau mereka bisa bangun pagi ya nggak masalah. Bukan jadi beban mereka nggak masalah ya. Gurunya pun kemarin ada berita ngomong ya mereka lebih pagi. Kalau jam 5 masuk berarti kan otomatis jam 4 jam 4 setengah 5 lah sampai sekolah. Ya menurutku ya kalau mereka nggak terbebani nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, mungkin untuk kita yang di daerah lain mungkin wah jam 5 Why ya? why kita aja yang di sini aja jam 7 aja sudah sering telat apalagi jam 5. Oke. Gitu. Bung Edwin, karena aku baru denger beritanya baru kemarin. Kalau aku gimana ya, agak kurang setuju sih mas. Soalnya gini, kalau jam 5 kan otomatis kalau kita berangkat sekolah kan pasti sarapan dulu kan. Terus orang tua kita mau nyiapin sarapannya jam berapa gitu. bener juga itu. Atau mungkin itu latihan menjelang bulan Ramadan mungkin. Habis sahur sekolah. Iya. Kalau sekolahnya memfasilitasi makan pagi gitu nggak masalah. Tapi kalau enggak kan ya agak repot juga. Iya benar. Tapi kemarin mereka siswa-siswinya juga orang tua lebih tepatnya ya. Nuntutnya itu transportasi disediakan. Iya kan. Jam segitu belum tentu searah. Itu loh, takut orang tuanya ternyata orang tuanya cuma di depan rumah, cuma di berapa meter dari rumah kerjanya di situ, anaknya 2 kilo 3 kilo kan mundur gawe nih. Iya. Mungkin bapaknya gitu sudah ada istilah jam 5 pagi. Tapi itu kalau berangkat jam 5 pagi pulangnya tetap sore atau lebih gasik ya? Harusnya lebih gasik sih.
Ya kan? Kan biasanya berapa jam sekolah tuh? Jam 8 sampai jam 2. 8 jam 8 jam kan maksimal 8 jam. Terus sampai ekstrakurikuler. Wah, ngelokro awake. Itu mungkin aku usul tetap di jeda jam 12 sampai jam 1 itu harus istirahat, benar-benar istirahat itu. Enggak boleh dikasih ekskul berkedok ekskul. Nah. Itu namanya pembodohan. Nah. Tapi kalau misalkan dia berangkat, sebenarnya gini, apa ya, yang perlu diperbaiki sebenarnya bukan itu sih sebenarnya, menurutku loh ya. Kalau misalkan sekolah mau jadi sekolah yang terbaik ya, mulai dari enggak dari situ sih sebenarnya. Lebih banyak cara lain lah, kayak misal apa ya, gurunya sertifikasi minimal misalkan S2 gitu kan agak masuk akal gitu loh. Nanti kita ributnya sama yang honorer itu. Loh, honorer S2 kan bisa. Mereka mau bawa dengan berlabel S2 harus honorer. Masuk jam, aku nggak kebayang sih masuk jam 5 pagi. Terus kita kayak, aduh, masa kita sampai sekolahan jam 6 terlambat kan nggak lucu banget loh. Itu berangkatnya jam 5 atau sampai sekolah jam 5? Dimulai jam 5. Sekolah jam 5. Soalnya tadi pagi aku tadi pagi itu ada berita tuh pertama kali diberlakukan itu yang datang siswa kalau tahu berapa orang? 7 tuh, tapi hari berikutnya sudah mulai satu kelas full. Udah mulai ya. 7 orang. Gokil sih. Gokil. Dan apa, kalau misalkan pulangnya tetap sore ya, itu siswa bakal capek banget ya. Iya, capek. Iya, pasti. Udah gitu mereka nggak punya waktu bermain, misal sosialisasi yang jelas. Iya, dari pagi dia udah apa ke masyarakatnya ya. Nah, aku sama teman-temannya jelas kok. Sampai sore ketemu temennya apa nggak bosan? Apa sih ketemu? Kalau udah gitu mereka sore udah nggak bisa main bola, nggak bisa apa ngapain ya kan? Capek masih. Pulang orang tuanya juga capek ya pasti ya. Tahun Pak. Di sini aja jam 3 tuh biasanya yang buat ramas-ramasan itu baru jam 3 masak itu nggak apa-apa. Nah itu kalau misalnya terjadi di sini misalnya, ibunya, wah aku nganu le masak ini, gue makan dhewe ya. Kalau kamu jadi orang tua kamu bakal protes nggak? Mungkin aku keberatan ya. Nah, aku keberatan. Kalau kamu Min? Ya keberatan pastilah. Kalau jadi murid mungkin bisa pasrah-pasrah aja lah ya. Orang dia nggak bisa ngapa-ngapain, kalau nggak ya berarti harus keluar dari tempat itu ya kan? Ya mungkin gitu ya, ancamannya gitu. Kalau nggak skorsing lah. Mesti yang anak-anak SMP kelas 3 itu udah mulai ketar-ketir nih. Mesti bisa keluar kota gitu. Iya. Mesti langsung gitu. Iya. Malah justru itu jadi kan cambuk buat SMP-nya. Mungkin bukan SMA SMK yang terbaik ya. Jadinya SMP-nya naik jadi 200 yang nasional tuh mungkin tujuannya itu ya, dibuat yang SMK-nya gini, yang angkatan baru sampai angkatan kelas 3 nya sampai kan pusing tuh, wah ini terus yang kelas 3 ya kan punya pikiran, wah siswa ini anu nih kalau masuk SMA favorit itu kita harus jam 5, mending kita luar kota aja. Kenapa nggak kepikiran sampai sana ya? Aku juga inilah masih, mungkin kalau memang berangkat pagi itu lebih bikin SMA itu jadi lebih bagus, mungkin udah dari dulu kali ya. Iya kan? Mungkin kita mulai sekolah jam 3 pagi. Seharusnya gini. Kan dia targetnya masuk 200 besar. Dilihat dulu nih peringkat 10 besar lah. Mereka ngelakuin apa biar mereka tuh jadi bagus. Kayaknya dari 200 itu nggak ada yang masuk jam 5 sih. Iya ya. Enggak usah jauh-jauh 200 apa? Enggak usah jauh-jauh 10 besar. Yang 100 besar aja. Iya. Jadi terbaik itu kenapa? Iya. Kenapa nggak mikir ke situ ya? Ya nggak tahu lah ya. Mungkin kita kan karena belum tahu medannya sana kayak gimana ya kan. Ide mereka kayak gitu. Idenya. Aku ya enggak lah. Ada cara lain kan. Dua acara yang lain ya menurutku. Iya. Kasihan loh. Maksudnya apa ya? Tubuh kita terbiasa bekerja itu setelah matahari terbit sebenarnya sih. Kalau dari zaman sejarah itu, zaman manusia purba itu matahari adalah sumber ini penanda kita. Kalau mau beraktivitas ya matahari terbit sampai matahari terbenam itu standarnya sih. Kalau itu lebih kayak tentara sih sebenarnya. Oke lah kita ke. Tapi tentara kan kayak gitu bangun pagi itu kalau ada keadaan terdesak, ada ancaman bangun, iya memang harus gitu. Nah ini anak-anak bangun cuma karena mau berangkat. Dan faktanya orang tuh paling susah nahan ngantuk itu malah justru habis subuh gitu. Iya. Ya kan? Kalau udah agak siangan sih masih bisa lah. Tapi memang bangun pagi kan memang manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak tapi disarankan suruh tidur setelah matahari terbit malah kalau sunnah. Iya memang. Setelah istirahat. Ya kamu bekerja menyiapkan waktu itu kan
refresh buat olahraga kecil mungkin bisa belum berangkat jam 7 itu tuh justru jadi tekanan orang-orang yang bangun pagi nih menurutku loh. Atau kalau enggak ini aja mereka tidur di asrama semua jadi bisa tertata gitu. Wah, jadi pesantren nanti ya. Ya kan biar tetap Boarding terpantau gitu loh. Boarding school. Ya, apa kalau mereka bagus gitu. Nah, aku sih daripada itu ya mending sistem pendidikannya aja yang disamaratakan. Kita ya udah. Takutnya nanti depresi nanti murid-muridnya. Oke. Kita pantau aja. Ya, kita lihat kan ini baru mungkin belum ada seminggu. Kita lihatlah nanti perkembangannya. Sebulan lah kita. Oke, topik berikutnya nih masih tentang sekolah ya. Viral anak SMP yang Joget parkour. bukan Saya kira tuh. ini apa namanya? Itu sudah enggak viral. Joget yang aku memikir dirimu. Oh bukan ya? Bukan Sugi Borneo ada. Siapa tuh? Yang asmara tak. Waduh. Aku nggak begitu nonton TikTok ya gitu. Yang lagi viral ini bukan yang itu, lebih ke yang ini apa? Cewek cowok anak SMP nyetir pakai baju sekolah. Yang ketir siapa? Cewek cowok berdua. Iya, cowoknya yang nyetir. Kamu udah nonton belum? Ya tahu. Nah. Jadi kalimatmu cewek cowok nyetir. Berarti ada yang direkam ini. Dan itu direkam sama ceweknya. Aku nggak ngerti sih itu dia ada ngomong kata-kata, tapi aku nggak ngerti itu kata-katanya Kita apa. fokusnya ke anak-anak itu. Nah, aktivitasnya. kegiatan nyetirnya ini. Kan akhir-akhir ini lagi banyak viral yang pejabat-pejabat Ya, flexing, lah, anak-anaknya flexing ya kan. Bapaknya dicopot sampai wah macam-macam lah. Bapaknya dicopot. Iya. Jabatannya Dicopot bapaknya. Dicopot. Loh, bapaknya dicopot nggak bisa. Ya bisa, tapi kata-katanya nggak sesuai aja. Ya gitulah. Pokoknya anak pejabat flexing, ternyata hartanya nggak tahu dari mana ya kan. Nah ini nggak tanggung-tanggung. Kalau yang kemarin kan usia 20 tahun naik Rubicon ya udah di atas 17 tahun. Punya surat untuk mengendarai. Iya. Bisa naik Harley, camping juga bisa. Ini tuh Harley berat standing. yang Y itu mereka tuh masih SMP Ini ya. dan pacaran. Kayaknya pacaran sih, kalau enggak ya apa ya? FBB kali. Oh iya enggak belum kenal. Saudaranya Biar kayak gitu juga sembarangan ada. FBB sih kalau aku lihat sih. Morning ride. Kan adanya night ride. Oh iya, kan itu masih pakai seragam ya. Oh iya, itu ya. Terus mereka tuh kira-kira mau pergi kemana? Karena mereka pakai seragam. Kalau misal mereka mau berangkat sekolah, berarti dia nyamperin ke rumahnya terus, ayo kita berangkat bareng. Itu aneh banget. Les mungkin wajar ya untuk beberapa orang tua. Yang penting bisa nyetir mobil, dia tahu batas enggak ngebut mungkin gitu. Nah, karena itu hal wajar soalnya temanku ada dulu SMP. Aku masih ingat itu bapak di dekat rumahku kan. Dia bapaknya tuh di Cakruk di pos ronda gitu tuh nonton, diajari mundur atret, tapi sama temanku itu katanya atretnya cukup berisiko ya, kenceng dia. Ambil ancang-ancang mungkin ada 500-100 meteran terus mundur ke belakang tuh suara kamu tuh mobil ke belakang kenceng kan bisa gitu langsung ini pro sekali temanku. Tapi semenjak itu temanku tahu, mungkin karena sering untuk mudik jadi gantian sama bapaknya ya, dari SMP gantian ke Jawa Timur gitu, terus dia jadi terbiasa. Memang nggak semua anak bisa kayak gitu toh. Nah, menurutku ya salah sih, tapi kembali ke faktor orang tua mengizinkan. Dia nanti pergi sama cewek gitu gimana? Ya selagi dia bisa mengontrol emosi ketika berkendara nggak masalah. Enggak sama wanita ini loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dia nyatanya nggak masalah kan. Ini lihat dari temanku aja nganterin kakak perempuannya ibunya itu, mereka naik mobil santai-santai aja. Nggak, ini kan konteksnya kayak mungkin mereka pacaran atau sebenarnya konteksnya yang dipermasalahkan adalah kenapa SMP pakai mobil. pakai seragam udah gitu pacaran lagi. Coba itu berdua telanjang, lebih viral lagi nggak tahu. Kalau telanjang mah nggak tahu kalau dia anak SMP, cok. Lah, justru lebih aman kan, viralnya karena mungkin bisa dibilang ini orang Thailand kan, kadang gitu ya. Iya. Mirip-mirip Thailand. Kalau tapi platnya B.
Kan nggak kelihatan platnya, Cuk. Bukan Edwin nih tanggapannya tentang video itu. Apa ya? Bingung aja SMP. Oh mungkin ini paling bapaknya pergi ke kantor terus dia nggak ada yang nganterin, paling supirnya izin. Nggak bisa gitu. Kita ambil Jadi positifnya. Terus mungkin saking terpaksanya. Nah, saking terpaksanya bawalah itu mobil sendiri. Ikhlas gue. Tapi ini loh masalahnya gini, kan mereka berdua nih ya kan. Logikanya kan si cowok ini nyamper ceweknya, terus si cowok ini ngomong apa ya kira-kira? Maksudnya kok bisa mereka bareng berdua gitu? Berarti kan nggak cuma orang tua cowoknya yang why, orang tua ceweknya juga Ya, why mungkin juga. karena tahu itu loh. Tadi tak omongin tadi kan kayak gitu. Maksudnya orang tuanya sudah mewajarkan hal itu. Naik mobil oh, dia bisa kok. Gitu ya. Kamu, Mungkin ya. kayak kamu pertama kali naik motor usia umur berapa? Sekolah SD. Kelas 3 SMP. Tuh SMP. Kelas 3 SMP. SD saya Kan aku muter pesantren kota gede. soalnya. Aku dulu muter kota gede SMP. SD kelas 6 aku. Sampai kelas 3. Tapi belum boleh jauh-jauh. Atau mungkin ceweknya itu pas jalan kaki disamperin cowoknya. Kayak Dilan. Iya, Mau bareng yuk. nebeng nggak gitu. Nebeng yuk. Daripada kamu gojek, mending gokar sama aku. Bener juga ya. Iya. Mungkin dia Berbaik hati nyambi. Iya. Label apa? Sangrai. Oh itu Gambiong Melati. Oke, habis ada iklan sebentar. Jadi fenomena anak-anak orang kaya ini memang why lah. Kamu setuju dah? Gimana? Kalau aku sangat inilah apa namanya khawatir karena aku pernah bilang di konten kita kayak yang masalah naik jet ski itu ingat nggak? Oh si yang itulah. Terus aku kan bilang anak kecil sama aja anak kecil naik motor sama aja anak kecil suruh megang granat gitu loh. Jadi bisa berbahaya gitu loh. Karena dia belum bisa mengontrol ya kan. Mungkin kamu waktu kecil kalau marah dibanting kan ya nggak? Kalau misalnya emosi di jalan Banting motor. Kayak maksudnya belum bisa berpikir panjang gitu. Kamu tau kan itu pernah viral yang Scoopy ditilang Scoopy-nya di Oh iya. Scoopy apa Mio ya? Scoopy. Gitulah. Wateli. Emangnya Lego. Nah terus Mereka bisa masang. nanti kalau misalkan dia mau isi bensin terus keluar masih anak kecil kan juga petugas pom bensinnya nanti pasti terheran-heran ya kan. Tapi mungkin mereka juga akan orang tuanya gimana sih? Tapi dia nggak berkaca anakku juga seperti itu. Ya gitu. Jadi untuk orang tua mungkin yang niatnya menurut Bung Rasa bagus sebenarnya. tapi sangat berbahaya. Lebih bijak lagi masih di bawah kontrol orang tua. Naik itu masih suruh naik sepeda harusnya. Kamu pernah diajari mobil sama bapak belum? Aku bisa sendiri. Wih, keren sekali. Iya. Kalau kamu sama bapak pasti lebih kejam sekali itu kayak kamu diktator bapak. harus ngikuti harus ngikuti marka. Kamu kena daun dulu mobilnya lecet kok. Wah, itu lebih karena keselamatan mobil lebih utama daripada anaknya. Iya, betul. Iya. Ya gitulah. Mungkin anak SMP ini nggak merasakan atau aku curiganya malah ini iklan terus dia naik towing terus iklan towing ini. Aku takutnya malah gitu. Karena soalnya banyak Enggak kelihatan di angle-nya aja enggak ada towingnya mobil mana. takutnya ini biasanya kan kita dimain-mainkan sama iklan ya. Saya semoga ini iklan lah. Tiga marketing ya. Oke, kita berlanjut ke topik berikutnya. Kayak iklan Thailand. Yang semuanya plot twist Iya. endingnya. Orang Thailand tadi Iya. kamu bener itu. Ini Iklan Thailand itu. kayaknya ini iklan terus dibiarin di masyarakat selama 3 bulan sampai geger. Habis itu baru dibuka. Kalau ternyata itu adalah iklan towing. Pepsodent. Oke. Kita lanjut ke topik berikutnya, Iya. yaitu soal kekerasan terhadap anak juga. Ini anak-anak juga, pokoknya kita masih bahas anak-anak. Oh, oke. Yang kejadian anaknya pejabat Oh, iya. mukulin anaknya pejabat juga ternyata. Pejabat ormas tapi. Bukan pejabat sih. Orang terpandang di ormas. Iya, orang terpandang di ormas. Kita Resiko. cek dulu aja ya. Iya. Takutnya udah habis memori. Tanya iPhone 256. Oh, ya. Habis. Masih 25 menit. Abus Androidnya Mas Rian dong. Nah, ini Gede banyak bisa. kan menggegerkan itu yang apa? Koma.
sampai koma, dan kalau ngeliat videonya mungkin brutal banget sih. Maksudnya bukan sekedar berantem atau gebukin orang, tapi ini brutal karena dia udah terkapar ya kan. Terus masih ditendang kepalanya. Nah itu yang paling saya inget, selebrasi dia coy. Ini berkat MU nih kayaknya, dia fans MU kayaknya nih. Padahal di Al-Nassr ya. Hah? Udah pindah orang. Ya seumuran dia taunya Ronaldo masih di MU. Nah udah gitu dia juga flexing juga kan, bawa Rubicon. Itu harganya jatuh kan? Malah menurutku malah harusnya naik sih, Enggak lah. karena Ini mobil yang pejabat, laki banget soalnya. telat bayar pajak. Kan susah itu. Tapi laki banget loh. Laki-laki mukulin orang tuh laki banget sih. Kenakalan remaja lah. Ya enggak begitu-gitu juga lah, sampai koma itu kan risiko. Menurut Bung Rasan ini kan apa namanya, kejadian yang sangat memprihatinkan ya. Wah, ya Di usia anak-anak direkam, apalagi ini gara-gara perempuan. Coba Bung Rasta gimana? Dan berani keroyokan ya. Memang keroyokan kan. Kenapa enggak datangi satu-satu gitu loh, kayak Padahal badannya gede ya. lah ya parani kuwi pacarku tuh ngapain kamu, nah gitu, ayo jotos gitu loh, kan lebih keren menurutku. Kalau kamu berani nggak 1 lawan 1 sama dia? Urusannya saya gini ya, nek berani sama berani nggak berani itu belakang biasanya. Orang nekat juga saya geger, Gas dulu urusan kalah belakangan. Yang penting emosi kita ini dulu ya. Terluapkan dulu. Adrenalin ya. Tinggal rulesnya gimana ketika berdua. Yang Satu, tersungkur diem. selesai udah, Iya. atau gimana? Kan ada yang adu dua tuh, paten-patenan ayo. Mati, nah itu mental akhirnya. Itu banyak kayak gitu. Tapi sayangnya yang video ini cupu orangnya, nggak berani gitu. Dia keroyokan buat orang satu tersungkur masih diajar. Lakinya di mana teman? Nggak laki, nggak pernah nonton One Piece sih dia. Banyak kan nonton Ronaldo dia. Kalau Bung Edwin Kalau itu kayaknya niatnya ngebunuh deh, Mas. Ngebunuh memang. Soalnya kan udah tersungkur tuh. ada komentarnya juga ya. Iya, terus udah tersungkur, terus masih diinjek. Diinjek, ditendang lagi. Kepala lagi ya. Iya. Itu dari ke kanan ke kiri, wah mesti gagar otak mesti. Soalnya sebelumnya kan dia dijebak juga kan, pas mau ketemunya itu. Jadi emang kayaknya udah ada rencana buat itu sih. Kalau kalian nih seumuran tersangka ini kan umurnya 20 tahun. Iya. Kenakalanmu ngapain sih 20 tahun? Kok ini kayaknya semakin kesini semakin why? Kuliah aku mungkin nggak pernah kayak gitu ya. Dulu udah kuliah, paling cuma marah-marah biasa sama teman gitu. Ya udah, nanti 2 hari selesai. Maksudnya Kuliah berarti semester 3 ya? iya. Ini kayak gitu, Bro. Nggak ada. Nggak pernah. Kamu terakhir berantem kapan? SMP. SMP ya? Udah lama banget ya? SMP SMA tapi nggak Sekarang berantem. kamu udah itu mah bukan berantem. Juga ujungnya kalau berani ya berantem tujuannya. Tapi kamu itu nggak berantem. Itu nggak berantem karena musuhnya tidak simbang. Aku 4 orang, Sana banyak. mereka 10 motor boncengan 20 lawan 4. Maksud 1 orang lawan 5 orang ya habis. Berarti kamu kalau berantem ini udah lama banget lah ya. Udah lama banget. Selain berantem mungkin ngapain apa? Begal payudara? Udah. Gak ada ya. Itu terlalu menakutkan. Nyolong kotak amal? Enggak. Enggak ya. Enggak. Paling mencurangi apalah gitu. Gitu aja. Atau mukulin Simba. Wah, itu sembarangan lagi itu lebih punya lagi remuk. Kalau Bung Edwin nih 20 tahun ngapain kamu 20 tahun? 20 tahun aku masih Main petasan, lempar petasan itu masih kriminalitas tingkat apa ya, kenakalan 20 tahun tuh. Kayaknya masih ya paling Miras lah ya. ngerokok, ngumpet-ngumpet gitu. Iya. Kamu umurnya berapa sih? Aku masih 23. 26 ya, 24 aku. Oh, 24. Oke. Kamu terakhir berantem kapan? SMP. SMP juga ya? Iya. SMP kelas SMP tuh 3. keren kan, tapi menurutku di zaman kumu sama Mas Edwin sama ya. Maksudnya kelahi itu keren kan. Jadi kalau kamu
lagi ibaratnya punya masalah sama orang itu ya, kamu Berantem. dengkotnya kelas itu, kamu punya masalah sama temanmu ini ditemuin oke, selesaikan, udah selesai, salaman udah selesai, masalah itu selesai. Soalnya zaman dulu kan kita juga nggak punya ini ya, negosiasi ya, maksudnya kita nggak punya pemikiran buat negosiasi gitu kan, belum bisa bermusyawarah ya. SMP ya kan, kalau emosi ya berantem gitu ya, kalau nggak nangis ya kan. Nah, gitu aja. Padul paling sama BK udah. Kalau aku terakhir berantem tuh SMA kelas 1 sih kayaknya. Main bola sih. Nah, Ya main bola wajar ada lah. faktor. Aku bukan yang tiba-tiba berantem gitu enggak. Pancing emosi berarti ya. Kalau misalkan lagi diem-diem lirik-lirik kan emang nggak pernah, paling aku ini menghindar. Kamu lirik-lirikan sayang nggak bisa tuh bahaya. Iya, aku gampang sayang ya. Ya jadi inilah, untuk kita sangat prihatin untuk kami prihatin untuk usia-usia yang masih muda, sayang banget ya. Iya. Indonesia lagi maju-majunya malah di sepak bola yang muda-muda malah ini ada yang melenceng ya kan. Ya, nah aku kalau kamu memang pengen jadi jagoan ya jadi jagoan yang beneran aja, 1 lawan 1, 3 Oke. lawan 3. Sekarang pesan-pesan untuk anak-anak orang kaya nih. Kita kan tadi habis bahas anak-anak orang kaya, anak muda, lebih baik kayak gimana? Biasa aja lah, biasa aja ya. Kamu mau kaya, kamu mau bikin sama aja di tongkrongan kamu, kalau nggak punya duit ya pinjem punya temen. Itu aja, nggak usah gengsi lah. Pakai uangmu nanti tak tuker, ngomong aja kamu. Katanya sugih ya, gitu. Itu aja, nggak usah pamer. Untuk anak-anak orang kaya nih. Ya belajar untuk menghargai orang lain lah, ketika emang dia punya uang, atau juga bukan punya dia dari bapaknya juga kan, mungkin bisa ke belajar sodakoh gitu, Ya, lebih bermanfaat. Bantu temennya ya. Yoi, dia jajain temennya, bayari temennya makan tuh juga sedekah loh. Malah temennya jadi makin banyak ya. Makin banyak kali tapi Malah jadi ngerekrut geng. ngikut geng. Kamu punya uang nih. Kalau kayak karena orang tua sih menurutku ya beruntung lah, keberuntungan yang harus kalian bisa manfaatkan lah. Ya kan? Jangan kamu salah gunakan terus buat proya-proya kayak gitu. Banyak orang yang pengen terlahir dari anaknya orang kaya juga. Dan Mana? banyak yang pengen terlahir dari anaknya orang kaya kan. Kamu pengen pernah terlahir di orang tua yang kamu kaya raya. pernah Bukan membayangkan anaknya kan? orang kaya berarti anaknya. kamu pernah bayangin kan bagaimana enaknya hidup jadi kayak Rafathar gitu kan? Ya itu contoh Banyak orang yang nggak neko-neko mengidam-idamkan lahir sebagai Rafathar gitu. Tapi banyak juga yang malah terlena gitu ya. Hidupmu masih panjang kawan, ya nggak? Ada peribahasa toh, pengen lihat watak seseorang kasih kekuasaan sama kasih harta dia. Iya. Kelihatan kan? Nah, ya. Oke lah. Dia nggak cocok Untuk jadi pemimpin. kaum muda-muda mending cari hobi yang positif. Iya. Oke ya, ini ada manfaatnya sedikit Ya, nonton obrolan anime. kita ya. Janganlah kalau nonton anime, janganlah. Janganlah. Kenapa? Jangan jadi wibu. Ya enggak dari Jadi manusia sejati lah. Jadi bukan wibu, Manusia wibu penyembah itu kartun. Penyembah kartun. Main game dari tadi. ya gimana ya? Ya janganlah. Iya. Itu udah pilihan. Jadi wibu ada pilihan. Nyatanya banyak wibu yang sukses juga. Ya kalau bisa sukses tapi nggak wibu, oke? Sama jangan Ada jadi tidak fans wibu. MU. Wibu Itulah. tapi ini pelecehan. Oh itu jangan ya, jangan. Cukup menikmati Udah. karya, jangan berlebihan. Semua yang berlebihan enggak baik. Wibu adalah kesalahan. Wibu tapi fans MU itu kesalahan fatal. Udah wibu fans MU udah gitu dia pakai cosplay lagi. Aduh. Dan janganlah ya, oke. Nonton yang ini aja, film azab lah, nggak apa-apa. Ya itu bagus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.